Dan istri-istri mereka atau pasangan mereka dari para bidadari, akhlak mereka satu. Mereka akan dibangkitkan seperti dengan poster ayah mereka Adam. Ya. Jadi perlu saya titik beratkan teman-teman, kalau seandainya ada orang di antara kita merasa dirinya, oh saya kok pendek ya, oh saya kok jelek ya, ini semua hanya di dunia teman-teman. Di akhirat sudah berbeda, berubah semuanya. Kalau ada manusia lahir di muka bumi ini, kita anggap ini paling buruk. Matanya dua-dua buta, telinganya dua-dua tuli, tangan kakinya semuanya puntung. Ya, ini kita anggap, mulutnya pun bisu. Maka ini cuma dunia. Dia kalau meninggal di akhirat dibangkitkan dengan jasad yang baru. Teman-teman sekalian, kita sebagai orang muslim juga harus bangga kalau kita ini akan menjadi orang yang pertama masuk dalam surga nanti. Dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, nahnul akhiruna wa nahnus sabiquna yaumal qiyamah. Kitalah manusia atau umat terakhir menjelang hari kiamat ini, dan kitalah yang paling awal nanti di akhir kiamat. Ya baida anna kulla ummatin utiyat alkitab min qablina wa utina min ba'dihim. Ya, mereka diberikan kitab sebelum kita dan kita diberi kitab sesudah mereka. Cuma saja mereka diberikan kitab sebelum kita dan kita sudah diberikan kitab sesudah mereka. Dan kata Nabi SAW, surga diharamkan untuk nabi-nabi sampai aku masuk, dan diharamkan untuk umat-umat sampai kalian masuk. Ya. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap umat sebelum kalian berharap menjadi kalian, karena kalian adalah umat yang terbaik. Ini juga satu karunia yang luar biasa. Kalau kita hidup di zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kita juga kalau beriman masuk surga. Tapi tidak seperti keadaan kita dengan umat Muhammad SAW. Ini keutamaan tersendiri. Juga teman-teman sekalian, keutamaan yang lain adalah dikatakan awal umat ini yang masuk dalam surga akan terbang melalui sirat menuju ke surga seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar, cahaya terang sekali. Kemudian datang setelahnya seperti bintang-bintang di langit. Mereka tidak akan buang air kecil, mereka tidak akan buang air besar di surga itu. Mereka tidak akan meludah, mereka tidak akan lagi beringus. Sisir mereka dari emas, ya, minyak wangi mereka dari kasturi, dan bakaran-bakaran dupa mereka dari al-uluwah. Uluwah ini kayu-kayu yang wangi. Dan istri-istri mereka atau pasangan mereka dari para bidadari, akhlak mereka satu. Mereka akan dibangkitkan seperti dengan poster ayah mereka Adam. Ya. Jadi perlu saya titik beratkan teman-teman, kalau seandainya ada orang di antara kita merasa dirinya, oh saya kok pendek ya, oh saya kok jelek ya, ini semua hanya di dunia teman-teman. Di akhirat sudah berbeda, berubah semuanya. Kalau ada manusia lahir di muka bumi ini, kita anggap ini paling buruk. Matanya dua-dua buta, telinganya dua-dua tuli, tangan kakinya semuanya puntung. Ya, ini kita anggap, mulutnya pun bisu. Maka ini cuma dunia. Dia kalau meninggal di akhirat dibangkitkan dengan jasad yang baru. Di dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, jasad kalian akan dimakan oleh tanah, dan Allah hanya akan tinggalkan tulang ekor kalian. Nanti tulang-tulang akan ada. Dan dari situlah Allah akan bangkitkan kalian. Allah akan membangkitkan kalian dalam poster ayah kalian Adam 60 siku ke langit. Jadi sekitar 27,5 meter. Jadi kalau orang menganggap, oh ada manusia raksasa dulu, memang begitu. Bahkan kata Nabi SAW, karena akan dibangkitkan seperti Adam 60 siku langit, dan manusia terus memendek sampai menjelang hari kiamat. Tapi di akhirat sudah berbeda. Kalau ada orang menganggap dirinya, oh kenapa saya kulitnya hitam, kenapa saya wajah saya jelek, ini hanya di dunia. Di akhirat sudah berbeda. Kata Nabi SAW, ahli surga postur tubuhnya seperti Adam, wajahnya seperti Yusuf, ya. Dan hatinya seperti Ayub. Nabi Yusuf AS waktu lewat di depannya perempuan-perempuan Mesir, perempuannya ini bingung, ya, tidak tahu karena tampannya ada apel sama ada pisau. Mereka bingung, mana apel mana jari, jarinya dipotong. Itu Al-Quran menceritakan, saking tampannya Nabi Yusuf begitu lewat, maka perempuan-perempuan itu memotong jari mereka tanpa mereka sadari. Dan Al-Quran menceritakan masalah itu. Saking tampannya ini tidak mungkin. Bapak-bapak sama saya di sini lewat depan orang tidak akan mungkin ada yang potong tangan kan. Tapi itu luar biasa. Orang masuk surga wajahnya sudah seperti Yusuf alaihissalam semuanya, tidak terkecuali, gitu kan. Dan hati mereka seperti Ayub. Nabi Ayub teman-teman terkenal sekali tidak pernah sama sekali marah. Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah berkeluh kesah.
20 tahun dia diberikan nikmat sama Allah, kerajaan, kekuatan fisik, ketampanan, keturunannya sampai 12. 20 tahun. Tahun ke-21 dari nikmat itu, tiba-tiba dalam 3 hari Allah uji dia, kena penyakit. Kusta, semua masyarakatnya tinggalkan dia. Hari kedua, 12 anak laki-lakinya pergi makan, rubuh bangunannya, meninggal semua, tanpa anak. Hari ketiga, hama datang, semua peternakan dan perkebunannya hancur. Yang lain tidak, cuma dia saja. Dalam 3 hari diangkat semua nikmatnya sama Allah. Satu kali pun gak pernah ngomong Nabi Ayyub AS. Gak pernah bilang, kenapa ya Allah? Gak pernah. Sampai 18 tahun berjalan, cuma berdua sama istrinya. Istrinya bilang, wahai Nabi Allah, mintalah kepada Allah, tidak usah minta lagi anak, tidak usah minta harta, minta anda sembuh saja. Cukup itu, sembuh saja. Kalau anda sudah sembuh, cukup buat kamu. Nanti anda bisa berdakwah lagi. Nabi Ayyub tanya istrinya, berapa tahun dulu kita merasakan nikmat? Kata istrinya, 20 tahun. Kata Nabi Ayyub, berapa tahun sekarang kita rasakan cobaan? Kata istrinya 18 tahun. Kata Nabi Ayyub, saya masih malu minta sama Allah. Setelah 20 tahun, baru Nabi Ayyub berdoa. Dalam Al-Quran diceritakan doanya cuma begini saja. Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku telah tertimpa cobaan penyakit, tapi kau zat yang maha penyayang. Enggak ada marah-marah sama Allah. Ya Allah kan sudah 20 tahun nih saya sabar, harusnya dikembalikan. Nah, ya Allah, aku telah timpa penyakit dan kau zat yang paling baik. Maksudnya kalau kau mau sembuhkan iya, kalau enggak apa-apa gitu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima doanya. Dan ini Bapak Ibu yang sedang merasakan cobaan, sabar, nikmati prosesnya. Ada hikmah-hikmah di situ ya. Makin besar cobaan, makin besar sesuatu yang menunggu kita di sana. Pasti fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Allah ulangi, inna ma'al usri yusra. Makin berat cobaan, makin besar janji di sana. Tinggal kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Film-film yang dibuat oleh banyak orang-orang, saya tidak motivasi teman-teman untuk nonton film, tapi umumnya film-film yang dibuat oleh orang itu miniatur kehidupan kita. Andai saja orang buat film teman-teman tidak ada penjahatnya, tidak ada pahlawannya, tidak ada suka dukanya, nggak ada yang nonton. Nah, itu miniatur kehidupan. Memang begitu. Bapak Ibu, nggak mungkin kita ini jalan kemudian tidak ada suka dukanya, nggak mungkin. Sehebat apapun kita menjaga nama kita menjaga prestasi kita, ada saja orang yang tidak suka. Nabi Muhammad aja begitu, udah biasa. Tapi yang penting kita benar, kita jalan, gak ada masalah. Sudah begitu sunnatullah. Maka harus difahami nih teman-teman sekalian. Nabi Ayyub alaihissalam kena sabar, akhirnya Allah kasih dia. Apa yang dikasih? Setelah 20 tahun dapat nikmat, 20 tahun Allah uji, tahun pertama di tahun 41-nya, ya, maka Allah kembalikan semua dalam 3 hari. Hari pertama Allah sembuhkan penyakitnya. Maka Nabi Ayyub alaihissalam ada mata air keluar dari bawah ranjangnya. Lalu turun firman Allah SWT, suruh bersihkan tubuhnya dengan mata air, itu sembuh penyakitnya. Dalam sehari. Tersebar berita di seluruh masyarakatnya, Ayyub sudah sembuh. Orang semua pada datang mengucapkan selamat. Sembuh. Dan kulitnya lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Kemudian hari kedua, masyarakatnya yang pada datang ini bawa-bawain harta. Ada yang bawa unta, ada yang bawa sapi, ada yang bawa kambing, ada yang hibahkan kepada dia kebun-kebun. Dalam 2 hari saja, harta terkumpul lebih banyak daripada hartanya 20 tahun yang lalu. Dan hari ketiga, istrinya hamil dan melahirkan anak-anak kembar, Allah kasih 24 orang anak.